dalam segala hal rata-rata marah itu muncul di diri kita, muncul dari pikiran, muncul dari hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa menyaksikan Siraman Kolbu ini dan mengambil ilmu yang ada di dalamnya melalui tausiahnya guru kita Pak Ustadz Danu maupun dari narasumber kita, sehingga kita bisa banyak belajar. Alhamdulillah senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi nih. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah, pemirsa pasti sudah tahu bahwa di Siraman Kolbu ini banyak sekali contoh-contoh permasalahan, penyakit yang ditimbulkan dari emosi, dari marah, dari sifat-sifat yang emosional. Di tema kita pagi hari ini adalah meredam amarah. Sebetulnya bagaimana cara meredam amarah yang baik? Karena kalau Pak Ustadz suka menjelaskan, itu seperti dua mata pisau ya. Kalau marahnya disimpan jadi penyakit, dikeluarkan juga marahnya meledak-ledak emosinya itu jadi penyakit juga. Nah sebetulnya seperti apa jalan tengahnya di Pak Ustadz ketika kita memang ada amarah dalam diri kita. Bagaimana meredam yang baik dan benar sesuai dengan pandangan Islam. Ya. Silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, yaitu meredam amarah. Selama ini kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau menginginkan suatu masalah atau dalam segala hal rata-rata marah itu muncul di diri kita, muncul dari pikiran, muncul dari hati kita. Atau muncul melalui telinga kita mendengarkan sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, itu emosi, marah. Muncul melalui mata kita, apa yang kita lihat gak cocok dengan keinginan kita, ego kita marah. Betul. Ya. Nah disitulah kemarahan itu muncul. Padahal salah satu hadis menceritakan la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Sebenarnya itu banyak sekali hal yang belum pernah banyak orang tahu. Dan marah itu sebenarnya hasil akhirnya apa? Itu banyak orang Islam yang belum tahu. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau mamanya marah itu sudah dilarang, bahwa kalau kita tidak marah baginya surga, itu kan sudah dijelaskan. Hadis itu yang menceritakan siapa Rasul, dari siapa, dari Jibril. Jibril dari mana? Dari Allah. Sebenarnya itu juga kita harus imani ya. Nah, pada saat kita itu hanya tahu ilmunya, jangan marah bagimu surga, itu hanya tahu ilmunya, tetapi prakteknya kadang nggak ngerti. Seseorang mamanya yang tahu agama, mamanya ya tahu agama lah, tahu ya, saya tahu. Kemudian dia mendengarkan sesuatu yang menurut dia tidak cocok. Itu marah, kemudian bereaksi. Akhirnya menghujat bisa, akhirnya memfitnah bisa, akhirnya mengejek bisa. Tergantung dia aja. Dan kalau dia punya jamaah, disebarkan lalu jamaah, direkam sama jamaahnya, disebarin lagi. Nah, di sini sama halnya dia menyebarkan dosa jariah. Nah, disinilah harus kita sadari, jangan marah itu memang betul-betul tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita sadari. Bagaimana jangan sampai orang memang tidak pernah berpikir bahwasanya marah ini bisa jadi penyakit. Kalaupun waktu saya merangkan ini banyak, saya akan merangkan. Kenapa orang itu punya pikirannya dia marah itu bisa jadi tumor atau bisa radang selaput otak. Itu belum pernah ada memang penelitian tentang marah. Tetapi kalau memang saya mau cerita, insya Allah banyak pengalaman yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kepada saya mengetahui tentang itu.
Seseorang yang marahnya disimpan di dalam pikiran, ada persoalan difikirin, kemudian marah, diem, dia terkena stroke. Seorang yang marah, kaku hatinya, dikasih nasihat, marah hatinya, dendam dengan yang ngasih tahu, lama-lama itu kena sirosis. Itu normal menurut hal manusia. Tetapi tahukah kita bahwa marah itulah yang akan menjadi penyebabnya seseorang itu masuk neraka. Itu berhubungan dengan hadis Nabi yang tadi. Makanya harus ingat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Marah kepada orang tua pada saat dikasih tahu tentang kehidupannya dia marah. Berapa kali dia marah sama orang tua, besoknya dia tabrakan, kakinya patah. Itu salah satu gambaran musibah juga. Ayolah, memang kita tidak menakut-nakuti. Ayo jangan sampai kita itu besok masuk neraka, sudah patah di dunia, di neraka besok dipukulin dengan malaikat, dihancurin. Seperti itu. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Ayolah kita kembali jalan Allah, tinggalkan marah. Senantiasa musyawarah. Wasyawirum fil amri. Musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Musyawarah yang baik, tabayun kepada orang yang memang kita salah dengan mereka. Jangan gengsi. Gengsi sampai akhirat hilang gengsinya. Marilah kita fahami, ajaran Islam itu ajaran yang paling mulia. Ayo kita kerjakan, bukan hanya cuma hafal, kerjakan. Walaupun susah, yang susah itulah surga nantinya. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih tausiahnya. Masya Allah. Selanjutnya kami akan tausiah untuk kita pagi hari ini. Meredam amarah. Kita persilakan Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Bang Bobi Maulana beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Ilahi Rabbi, salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah utusan Ilahi. Pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Artinya apa? Bahwasanya orang yang kuat itu adalah bukan orang yang selalu menang dalam medan pertempuran. Ataupun orang yang selalu menang dalam sebuah ajang perdebatan. Tetapi orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang pandai menjaga amarahnya dan melawan hawa nafsunya. Bahkan orang yang kuat atau orang yang bijak itu selalu menyelesaikan masalah bukan karena amarah dan nafsu, tetapi mengedepankan akal dan akhlaknya. Contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Bang Bobi pada suatu saat Siti Aisyah berkata agak lantang di hadapan baginda Rasulullah, yang tanpa sadar didengar oleh ayahnya Abu Bakar. Abu Bakar mendengar Siti Aisyah berkata lantang kepada baginda Rasulullah, ini menganggap sesuatu yang tidak sopan. Akhirnya Abu Bakar menghampiri Siti Aisyah dan hampir saja menjatuhkan tangannya di pipi Siti Aisyah, tetapi dicegah oleh baginda Rasulullah. Apa yang dikatakan baginda Rasulullah? Wahai Abu Bakar, Aisyah itu hak saya, bukan hakmu. Masya Allah. Lalu Rasulullah dengan kelembutan hati, dia samperin Siti Aisyah. Lalu dipeluk itu Siti Aisyah. Apa yang dikatakan atau diucapkan baginda Rasulullah? Wahai Aisyah, aku tidak marah. Rasa amarahku telah hilang ketika aku memeluk dirimu. Tuh. Luar biasa, ini pelajaran buat kita semuanya. Bahkan akhlak baginda Rasulullah pun telah diceritakan di dalam Al-Quran. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Wahai Rasul utusanku, bersikap lemah lembutlah kamu kepada siapa saja.
Jika kamu bersikap lemah lembut, jangankan kawanmu, musuhmu juga pasti akan mendekat. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, tetapi jika kamu kasar, kamu zalim, jangankan musuh, sahabatmu juga pasti akan menjauh dari dirimu. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, mari sama-sama kita menjaga akhlak, menjaga perilaku, menjadi orang yang bijak dalam menyikapi sebuah permasalahan. Ketika kita istiqomah, membulatkan tekad kita ke hadapan Allah, insya Allah dengan akal, dengan akhlak, amarah akan terpendam, dan masalah pasti insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya. Seperti biasa, Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak, kejebur kali. Cakep. Tolong maafin kalau aneh salah. Cakep. Insya Allah Siraman Kolbu besok hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka bagian kejebur kalinya itu tuh. Kepala botak jebur kali lagi. Ada ikan bandeng, ikan teri. Cakep Pak Ustadz. Enaknya dimakan. Nah ini bener. Digoreng, pepes, botok Pak Ustadz ya. Ya Allah, jadi kuliner nih kita nih. Baik pemirsa, berbicara masalah menahan amarah. Seperti yang dikatakan Pak Ustadz Zaki tadi, kalau kita berhati lembut, musuh pun bisa luluh ya. Tapi kalau berhati kasar, sahabat dekat pun bisa menjauh. Mudah-mudahan kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih sabar lagi. Ketika marah pun diingat bahwa apa yang menyebabkan kita marah itu adalah ujian dari buah tangan kita sendiri nih. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih sekali lagi tausiahnya Pak Ustadz Zaki Muhammad, Pak Ustadz Danu.